Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak-Bapak RW, Bapak RT, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, sedik pandai, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, penasihat dan pembina beserta ketua Majlis Taklim Fastabiqul Khairat, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Al-Mu'awanah beserta Imam Takmir, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Marilah kita selalu bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai malam ini tak pernah berhenti, terus menerus, tak pernah putus. Kita menerima banyak nikmat dari Allah Ta'ala. Dengan bersyukur, semoga Allah berikan kepada kita tambahan nikmat, dan semoga kita selalu diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula salawat beserta salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar jemaah? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semua jemaah dan keluarga sehat selalu dan selalu di dalam lindungan dan keridhaan Allah Ta'ala. Namun kalau ada di antara jemaah atau keluarga yang sakit, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Kalau belum sembuh, bersabar. Sabar saat sakit, maka dosa-dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tercinta, yang telah mendahului kita, kakek, nenek, abang, adik, ayah, ibu, suami, istri, semoga Allah Ta'ala melapangkan kuburan mereka. Indah kuburan mereka seperti indahnya taman surga. Apapun salah, silap dan dosa mereka diampuni hendaknya oleh Allah Ta'ala. Seluruh amal soleh yang mereka lakukan diberikan ganjaran pahala. Dan semoga nanti di akhirat Allah pertemukan kita dengan keluarga kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu Allah yang berbahagia,
Semoga Allah Ta'ala mudahkan malam ini kita mengulang-ulang kaji tentang halal bihalal. Halal bihalal ini ciri khas orang Indonesia saat tibanya Idul Fitri atau bulan Syawal. Lalu apa itu halal bihalal? Kata Quraisy Shihab, halal bihalal itu meluruskan yang kusut, menjernihkan yang keruh, melunakkan yang keras. Apa maknanya? Hati yang kusut menjadi lurus, keras menjadi lunak, yang kotor menjadi bersih. Itulah kurang lebih yang dimaksud dengan halal bihalal. Apabila hati keras, apabila hati kusut, apabila hati kotor, cenderung berbuat yang diharamkan oleh Allah. Riba, namimah, su'uzon, iri, dengki, lahir dari hati yang kotor tadi, lahir dari hati yang keras tadi. Dan itu semua perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila hati kita bersih, lurus, hati kita lembut, hilanglah sifat-sifat yang tak baik tadi. Lahirlah sifat-sifat yang baik seperti memaafkan, husnuzon. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, ada sebuah kisah. Kisah ini terjadi pada seorang ulama besar generasi tabi'in, namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini lahir tahun 20 Hijrah, wafat tahun 110 Hijrah. Ini tabi'in besar. Imam Hasan Al-Basri bertetangga dengan orang Nasrani. Dinding rumah Imam Hasan Al-Basri dengan dinding rumah orang Nasrani menyatu, bertemu. Cuma bedanya orang Nasrani tadi rumahnya lantai 2. Imam Hasan Al-Basri cuma 1 lantai. Orang Nasrani tadi lantai 2 rumahnya itu ada kamar mandi. Di situ juga ada toilet. Setiap kali orang Nasrani tadi mandi, maaf, begitu juga menyiram, buang air besar, buang air kecil, meleleh masuk ke dalam kamar tempat tidur Imam Hasan Al-Basri. Kira baunya busuk atau tak busuk ya, Pak? Itu dijamin busuk itu. Tapi Imam Hasan Al-Basri tidak komplain. Kenapa Imam Hasan Al-Basri tak komplain? Hatinya lembut. Kenapa Imam Hasan Al-Basri tak komplain? Hatinya bersih. Kenapa Imam Hasan Al-Basri tak komplain? Hatinya lurus. Kita jemaah, air dari rumah tetangga lewat ke depan rumah kita, komplain kita kadang-kadang. Itu pun air hujan, tak setiap waktu, cuma saat hujan datang kita komplain kadang-kadang. Apa yang hati kita kusut, hati kita keras, hati kita kotor. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia. Pada suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ini sakit. Datanglah tetangganya tadi menjenguk.
Masuk dia ke dalam rumah Imam Hasan Al-Basri, bahkan masuk ke dalam kamar tempat Imam Hasan Al-Basri terbaring. Jadi pas masuk tadi, tercium oleh dia bau yang tak enak, dan dia hafal baunya. Apa sebab? Karena punya dia. Awak kan kalau punya awak hafal baunya. Dan kita biasanya kalau itu punya kita cuek aja. Sama dengan buang angin. Padahal buang angin kita itu lebih parah baunya dari punya kawan. Tapi kalau kawan yang buang, oh macam nak muntah kita. Tapi giliran kita, slow aja kita mencium. Jadi karena tercium olehnya bau yang tak enak, maka mengapa tetangga Imam Hasan Al-Basri berkeliling dia melihat ke dalam kamar Imam Hasan Al-Basri? Apa sebab? Bau ini punya dia ini. Tapi kok ada dalam kamar Imam Hasan Al-Basri? Nampaklah oleh dia air yang merembes dari atas. Dan di atas itu kamar tempat tidur dia. Ada kamar mandinya, ada toiletnya. Di bawahnya ada pula ember yang menampung. Supaya tak kemana-mana, ditampung oleh Imam Hasan Al-Basri. Mulailah perasaan orang Nasrani tetangga Imam Hasan Al-Basri tadi menjadi tak enak. Wajahnya berubah, dia pucat. Bertanyalah dia kepada Imam Hasan Al-Basri, Syekh, semenjak kapan Syekh tampung kotoran kami? Imam Hasan Al-Basri mendengar pertanyaan itu pura-pura tak tahu, pura-pura tak dengar, dan dia tak menjawab. Apa sebab? Demi menjaga perasaan tetangga. Begitulah kalau hati bersih. Begitulah kalau hati itu lunak. Begitulah kalau hati lurus. Kalau yang macam ini terjadi sama kita, lalu tetangga bertanya, kira apa jawaban kita? Ang dia banyak tanya nak, dan tumbuk ke pelong kok. Dah lama kejadian ini. Itu kalau kita. Tapi Imam Hasan Al-Basri, begitu tetangga bertanya, dia pura-pura tak tahu, dia pura-pura tak dengar. Tapi tetangganya tadi tak enak, lalu bertanya lagi, Syekh, semenjak kapan Syekh menampung kotoran kami ini? Imam Hasan Al-Basri menjawab singkat, 20 tahun. Berapa tahun jemaah? Memang sedap bertetangga seperti Imam Hasan Al-Basri. 20 tahun. Lalu tetangganya yang beragama Nasrani tadi kembali bertanya, Syekh, kenapa Syekh tak kasih tahu kepada kami? Imam Hasan Al-Basri menjawab, Rasul kami menyuruh kami umatnya berbuat baik kepada tetangga kami, sekalipun tetangga kami tak baik kepada kami. Lalu beliau membaca sepotong hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, berbuat baiklah dia kepada tetangganya. Pulanglah orang Nasrani tadi. Mengapa dia pulang? Dia panggil istrinya. Mengapa dia pulang? Dia panggil anak-anaknya. Kemudian anak dan istrinya dibawa ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Mengapa mereka sekeluarga mengucapkan dua kalimah syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekeluarga masuk Islam. Mengalah, insyaAllah menang. Mengalah, insyaAllah menang.
Jadi orang mengalah itu enggak obat seperti orang yang ingin melompat. Orang kalau ingin melompat, dia mundur dulu beberapa langkah. Setelah mundur beberapa langkah, barulah dia mulai melompat. Kalau langsung lompat, tak sampai. Supaya sampai mundur dulu. Mengalah ini kadang-kadang yang susah dalam kehidupan kita. Karena kalau saya mengalah, saya kena pijak. Kalau saya mengalah, saya kalah. Padahal mengalah untuk mendapatkan kemenangan. Ini contohnya Imam Hasan itulah dia minal aidin wal faizin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Itulah halal bihalal itu. Kaum muslimin yang berbahagia. Halal bihalal, apa tujuan intinya ketika kita mengadakan saat datang Idul Fitri di bulan Syawal? Untuk mempererat juga hubungan tali silaturahmi. Jemaah, silaturahmi ini terdiri dari dua suku kata, silah rahim. Itu dua-duanya bahasa Arab. Silah apa artinya? Menyambung yang putus. Kalau ada yang putus, disambung itu dalam bahasa Arabnya silah. Silah juga artinya berkumpul. Masya Allah, ada 4 masjid dan musalla berkumpul malam ini di Masjid Al-Mu'awwanah. Itu disebut juga dengan silah. Hubungan kita tak putus nih. Tapi karena dari masjid sana, musalla sana berkumpul di Al-Mu'awwanah malam ini, itu disebut juga dengan silah. Lalu mengapa yang putus disambung, yang berserak-berak disatukan? Untuk lahirnya rahim. Apa arti rahim? Sayang. Jadi kita berhalal bihalal malam ini untuk mewujudkan rasa sayang. Yang putus disambung, yang berserak kita kumpulkan. Karena kalau putus tak ada sayang, kalau berserak-serak tak ada sayang. Kapan rasa sayang lahir? Macam inilah. Jemaah, rahim itu satu di antara 99 nama Allah yang kita ketahui. Hebatnya, dalam perut seorang wanita juga ada namanya rahim. Itu Allah yang kasih nama. Apa arti rahim? Nama Allah sayang. Apa arti rahim yang ada dalam perut seorang perempuan? Juga sayang. Jadi Allah Ta'ala tidak sembarang kasih nama. Lalu apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah ingin kita merajut hubungan rasa kasih dan sayang seperti sayangnya seorang ibu waktu anak dalam rahimnya. Jadi tidak sayang kaleng-kaleng jemaah, tidak sayang ecek-ecek, seperti sayangnya seorang ibu waktu anak dalam rahim. Bagaimana seorang ibu sayang waktu anak ada dalam rahim? Kita yang sudah menikah semua punya pengalaman. Pengalaman itu yang nak kita kenang-kenang malam ini. Yang belum menikah, dengarkan aja dulu. Cepat menikah. Setelah ijab qabul, masih terbayang kan? Waktu ijab qabul, apa yang muncul ketika itu? Muncul dari hati kita menjadi seorang suami. Dari istri lahir menjadi seorang istri.
Begitu setelah ijab kabul, langsung status jadi suami yang laki-laki, langsung status jadi istri yang perempuan. Tetapi kita tidak ingin sampai jadi seorang suami saja, juga ingin menjadi seorang ayah. Istri juga ingin menjadi seorang ibu. Setelah ijab kabul tadi, Bapak Ibu jemaah, yang kita tunggu-tunggu adalah kelahiran anak. Sebab kita nak naik status jadi ayah, istri nak naik status menjadi ibu. Setelah sebulan menikah, mohon maaf nih, kita tanya sama istri, masih men? Masih bang? Masih? Iya. Setelah 2 bulan menikah, mohon maaf nih, istri kita masih menstruasi juga. Alhamdulillah, bulan ketiga, apa kata istri? Bang, adik tidak men lagi. Mohon maaf nih, apa maknanya? Istri kita mungkin sudah menunjukkan kalau dia akan hamil. Mendengar istri tidak menstruasi lagi, apa yang kita lakukan? Langsung pergi ke toko obat, membeli alat tes. Saya lupa pula nama alat tesnya. Begitu dites, alhamdulillah positif. Muncul langsung waktu itu kita udah jadi seorang ayah. Istri kita langsung lahir dalam hatinya rasa-rasa menjadi seorang ibu. Atau bayang tidak Bapak Ibu, bagaimana kita menjaganya waktu itu? Jadi silaturahim itu menjaga. Bagaimana cara kita menjaganya? Waktu berjalan, sampailah kandungan tadi 1 bulan. Istri kita banyak kawannya. Apa kata kawan istri kita? Bu, ibu kalau hamil 1 bulan, mesti minum air tahu terus. Air tahu? Iya. Untuk apa gunanya? Kalau kita hamil minum air tahu, insya Allah anak kita nanti putih kulitnya. Istri pun mengadu kepada kita suami, bang, besok kalau pulang kerja bawa air tahu ya bang. Tak pernah kau minta air tahu, sekarang kok minta air tahu? Kata kawan saya, kalau hamil minum air tahu, insya Allah anak kita putih nanti. Apa kata kita suami? Kau hijau, abang coklat tua. Apa mungkin nanti itu? Beli aja lah bang. Demi rahim, kita beli air tahu, istri tukang minum. Demi apa itu? Demi rahim. Dia pulang kerja beli air tahu, istri tukang minum. Apa tujuannya? Agar anak kita kulitnya putih, padahal kita coklat tua. Istri kita hijau warnanya, kita tak peduli. Yang penting beli, istri minum. Saya ulangi, demi rahim. Waktu berjalan terus, singkat cerita sampailah umur kandungan tadi 6 bulan. Istri kita ni banyak kawannya. Apa kata kawannya? Bu, dah berapa bulan hamil? 6. Ibu jangan minum es. Memangnya mengapa? Kalau hamil 6 bulan minum es, nanti anak besar payah melahirkan. Demi rahim, istri kita berhenti minum es. Tapi dia bertanya sama kawannya, yang mantap aku minum apa? Minyak goreng. Setiap pagi istri kita minum minyak goreng. Apa tujuannya? Mungkin biar mudah nanti melahirkan. Es ditinggalkan, minyak goreng diminum. Saya ulangi, demi menjaga rahim.
Waktu berjalan terus sampai kandungan tadi 9 bulan. Malam itu istri kita sakit perut, anak mau lahir. Angin kencang, petir berdentang, kilat menyambar, lampu padam, hujan lebat. Jam 2 dia bangunkan kita sang suami. Bang, oh bang, mas bangun. Ada apa? Perut sakit, anak mau lahir. Pernah enggak suami ngomong seperti ini? Tahan dulu, besok pagi aja. Di jam 2 nih, angin kencang, petir berdentang, kilat menyambar, hujan lebat, lampu padam, kau tahan dulu. Pernah suami ngomong seperti itu? Tidak pernah. Kalau buang air besar itu bisa ditahan. Ambil karet, ikat ibu kaki, insya Allah. Cobalah percaya nanti. Kalau sudah diikat tidak juga bisa tahan, ambil batu kerikil, genggam 2 buah, insya Allah. Tapi kalau anak nak lahir tak bisa ditahan. Malam itu persiapan bayi yang sudah kita jauh beli hari masukkan ke dalam tas. Kita tembus hujan lebat, kita tempuh angin kencang, kita tempuh walaupun suasana gelap, lampu yang padam. Kemana kita? Pergi ke rumah bidan. Sampai di rumah bidan, singkat cerita lagi, istri masuk ke dalam, kita menunggu di luar. Bagaimana doa kita sang suami ketika itu? Ya Allah, selamatkanlah anakku ya Allah, selamatkanlah istriku ya Allah. Tolong ya Allah, selamatkan anak, selamatkan istri. Yang penting anak ya Allah, istri tak selamat tak apa lah ya Allah. Dan kalau istri tak selamat ada gantinya. Kalau anak tak selamat, mana ada ganti? Tapi tak ada kita doa macam itu. Mana ada kita doa macam itu? Tapi apa doa kita? Kita minta ke Allah, istri selamat, anak selamat. Sedang berdoa tadi meleleh-leleh air mata, tiba-tiba ibu bidan keluar membawa selembar kertas. Apa kata bu bidan? Pak, baca. Setelah dibaca apa katanya? Paham, tanda tangan. Apa isi surat yang kita baca itu? Istri tak bisa melahirkan secara normal, mesti operasi alias sesar. Pernah tak kita kesal? Dah minum minyak goreng sesar juga apa? Pernah kesal macam itu? Silaturahim itu. Walaupun orang itu bikin masalah, hati tidak kesal. Sudahkah silaturahim kita sampai ke taraf seperti itu? Kan tadi es ditinggalkannya, berganti sama minyak goreng. Tujuannya kan biar mulus melahirkan, tapi ternyata sesar juga. Pernah kesal? Tidak pernah. Bahkan makin khusyuk doa kita. Ya Allah, selamatkan istriku ya Allah, selamatkan anakku. Makin khusyuk doa kita. Bapak Ibu jemaah, setelah kita tanda tangan, bu bidan masuk, kemudian pun kita menunggu di luar. Doa makin khusyuk. Tapi ada suami hebat, dia pun kadang-kadang masuk ke dalam menolong istrinya. Ini suami bertanggung jawab. Karena ada suami tak tanggung jawab, dia lepaskan aja bininya berjuang. Enak yang merokok di luar. Jemaah, tak lama setelah itu terdengar tangisan. Jemaah, berlomba tangisan anak dengan menetesnya air mata bahagia kita. Lalu apa kata bu bidan? Pak, azankan, bayi bapak sudah dimandikan, sudah bersih, azankan. Masuklah kita ke dalam, anak pun diangkat. Agak lama kita menunggu dia. Apa sebab? Kulit awak ditirunya, coklat tua. Padahal air tahu dah habis. Kesal kita? Kesal kita? Tidak kesal.
Mana pernah kita ngomong seperti ini? Udahlah Caesar, kau hitam pula. Nah. Itulah silaturahim. Itulah silaturahim. Namanya aja sayang. Minum minyak goreng Caesar, tidak kesal kita. Minum air tahu hitam juga. Bahkan usahakan Caesar, jangankan hitam, ada alat di badannya tak lengkap, tangan tak ada, kaki tak ada, makin kuat peluk kita. Betul. Tak cukup jarinya 5, 3 cuma, bahkan kakinya tak ada sebelah, makin kuat pegangan sang ayah tadi. Ya Allah, sehatkan anakku. Ya Allah, jadikan anakku yang sukses. Itulah silaturahim. Sayang. Jemaah, dalam kita menjalin hubungan tali silaturahmi, kalau orang tu baik sama kita, kita baik sama dia, ini biasa-biasa saja. Silaturahim yang paling tinggi itu adalah baik kepada orang yang tak baik kepada kita. Itu disebut dengan al-muwasil. Apa contohnya? Imam Hasan Al-Basri tadi. Orang tak baik kepada dia, tapi dia tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allazina yunfikuna bis-sarra wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia bisa menahan amarah, dia mau memaafkan, tak cukup sampai di situ, bahkan berbuat baik kepada orang yang tak baik kepada dia. Jemaah tamu-tamu Allah yang bahagia. Lalu bagaimana supaya silaturahmi, hubungan baik di antara sesama jemaah tetap langgeng sampai ke akhir hayat? Rasul telah mengajarkan cara-caranya kepada kita. Apa di antaranya? Setiap kali bertemu, Rasul menyuruh kita berjabatan tangan. Setiap kali bertemu. Apa kata Rasulullah dalam hadis? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Taklah dua orang muslim bertemu, lalu ketika bertemu mengapa mereka berjabatan tangan? Ketika bertemu lalu mereka berjabatan tangan, Allah ampuni dosa mereka berdua. Yang bertemu tangan, yang bersih hati. Bersih dari apa? Dari kotor tadi. Apa yang mengotori hati? Riba, namimah, fitnah. Begitu tangan bertemu, Allah ampuni dosa. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Abu Daud, apa kata Rasulullah? Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi fasafahahu tanasara khatayahuma kama yatanasaru warqa syajar. Kata Rasulullah, seorang mukmin bertemu dengan mukmin lainnya, lalu dia ucapkan salam, kemudian keduanya berjabatan tangan, gugur dosa keduanya seperti gugurnya daun dari pohon kayu ketika datang musim kemarau. Coba tengok kalau musim kemarau datang, tak ada daun-daun di pohon itu. Mana daun tersebut berguguran. Begitu Rasul mengumpamakan, kalau kita bertemu dengan saudara kita, lalu kita berjabatan tangan, Allah ampuni dosa kita, berguguran dosa-dosa kita. Jemaah, tapi berjabatan tangan ini banyak macamnya. Ada kita tengok orang berjabatan tangan jemaah, ujung aja ketemu. Kena sikit
Sudahlah sikit sebentar. Yang macam ini tak gugur jemaah. Yang macam ini tak diampuni oleh Allah dosa. Apa sebab Ustaz? Karena Rasul tak mencontohkan seperti itu. Ujung ketemu, sudah ujung sebentar dia tarik lagi. Bahkan bisa jadi dapat dosa baru. Apa kata kawan kita tadi? Sombong kali bapak ini. Kenapa kau bilang dia sombong? Tadi aku berjabatan tangan dengan dia, cuma dia kasih sikit. Udah itu dia tarik tangannya. Justru dapat dosa. Tapi ada pula orang begitu jabatan tangan, Masya Allah, berlebih-lebih pula. Masuk ke dalam jemaah, bukan sekedar masuk, dia remas kuat-kuat jemaah, dia goncang. Oh mak sakitnya jemaah. 3 hari tak hilang. Besok kalau bertemu dia trauma kita. Tak mau kita jabatan tangan lagi. Apa sebab? Yang kemarin masih ada sakit. Ada orang berjabatan tangan macam itu? Ada jemaah. Dia pegang, dia remas, dia goyang. Ada pula orang berjabatan tangan, apa katanya? Ini telapak kaki, telapak tangan katanya. Udah jelas dia berjabatan tangan, bertanya pula, ini telapak kaki katanya. Apa maknanya? Keras dia mak. Bapak ya lah, sawit banyak. Tak pernah menggodok, tak pernah memupuk orang yang mengerjakan. Bapak guru cuma pegang pena, kawan yang satu tu bersiangkir dipatahkannya. Kerikil dihancurkan pakai tangannya. Tentu keras, usah tanya juga. Ini telapak kaki, telapak tangan. Itu telapak tangan. Tersinggung kawan. Begitu tersinggung tak habis dosa, justru dapat dosa baru. Kalau begitu Pak Ustaz, salaman, jabatan tangan yang membuat dosa habis itu yang macam mana? Pegangannya tak terlalu kuat, tak terlalu pelan. Salamannya hangat. Tatapan wajahnya ke wajah saudaranya. Bahkan kalau dapat cipika-cipiki. Inilah yang membuat dosa menjadi habis. Tapi luar biasa masyarakat kita di sini. Kalau setengah masjid saya tengok ya sudah salam kanan kiri hilang. Di sini tadi sudah salat berzikir, sudah berzikir, berbaris, lalu kita berjabatan tangan. Jabatan tangan jamaah di sini pas seperti yang Nabi ajarkan. Enak pegangannya. Enak pegangannya. Karena ada orang berjabatan tangan seperti yang saya sampaikan tadi. Ujung ketemu sebentar, ada yang memegang dengan kuat, dia goncang keras. Ada yang mengatakan itu telapak kaki bukan telapak tangan. Yang Rasul ajarkan adalah pegangannya lunak, kemudian dia menatap wajah saudaranya, kalau perlu cipika-cipi, tapi dengan catatan lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Sama istri kawan usah praktekkan salaman seperti ini. Dia pegang lama-lama. Dia tengok wajahnya. Cipika-cipiki. Lakinya di samping. Usah praktekkan sama istri kawan seperti ini. Dia kadang-kadang begini jemaah. Awak ni dalam hidup nampak anak orang. Rasul-rasul anak awak itu bisa. Anak bapak rasa anak saya rasanya. Istri bapak tak usah bilang rasa istri saya. Mak bapak ni pak rasa-rasa mak saya rasanya. Adik bapak ni pak rasa-rasa adik saya rasanya. Usah bilang sama bini bapak ni rasa-rasa bini aku rasanya. Tak bisa seperti itu. Kau muslimin bahagia. Lalu bagaimana lagi Rasul mengajarkan agar hubungan kita sesama kita tetap langgeng? Kata Rasulullah,
tatap wajah saudaramu setiap kali bertemu dengan senyuman. Apa pula bunyi hadis? La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talikin. Rawahu Tirmizi. Jangan anggap sepele kebaikan sekalipun senyummu kepada saudaramu. Tadi bertemu jabatan tangan, sekarang bertemu menunjukkan wajah yang bersahabat, memberikan senyuman terindah. Begitu ajaran Rasulullah SAW. Jemaah, yang satu masuk masjid, yang satu keluar masjid. Begitu bertemu di pintu masjid, lalu kita buang muka, tersinggung kawan itu. Akan jadi pikiran bagi dia, apalah salahku? Kenapa? Bertemu saya dengan bapakku tadi, tiba-tiba dia buang muka. Mungkin kita tak sengaja, tapi yang kena ketika itu adalah hati kawan. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Jangan palingkan wajahmu dari manusia, jangan palingkan wajahmu dari saudaramu. Mungkin kita tak sengaja jemaah, tapi orang tersinggung. Bahkan ini menjadi embrio, bibit-bibit permusuhan. Menjadi bibit-bibit permusuhan. Makanya apa kata Rasul? Tabassumuka fi wajhi akhika fa innahu laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu nilainya sedekah. Terbayang tak oleh jemaah banyaknya pahala. Setiap nampak wajah saudara kita, tersenyum kita kepadanya, berarti kita telah menyenangkan hatinya, memasukkan rasa senang ke dalam hati saudara, itu pahalanya besar. Kita bertamu ke rumah saudara kita, mejanya kosong, minuman tak ada, makanan tak ada, tapi orangnya ramah, senyumnya manis. Betah kita di rumah dia. Walaupun tak ada makanan, walaupun tak ada minuman, betah kita. Tapi kita bertamu ke rumah kawan kita, mejanya cantik, makanan banyak, minuman banyak, tapi tak ramah. Dia tak bisa tersenyum. Tak betah kita di rumah dia. Tapi yang paling mantap lagi, kue banyak, minuman banyak, dia ramah. Pas balik awak dibungkuskannya pula, itu paling sedap. Tapi saya sering-sering datang ke rumah dia, muak pula dia nengok awak nanti. Asal Sabtu datang, asal Sabtu datang. Apa doa dia Sabtu besok? Ya Allah, dapat usah datang lagi sekali ini ya Allah. Datang juga awak, menjadi rusak hubungan. Jadi mesti pandai-pandai kita jemaah. Menjaga hati ini mesti pandai-pandai. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Lalu bagaimana cara berikut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar hubungan kita sesama kita bagus? Kata Rasulullah, saling doa mendoakan. Seperti hadis riwayat Imam Muslim, ma min muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qala al malak wa laka bimisli. Taklah seorang muslim mendoakan saudaranya dari kejauhan, kecuali malaikat berkata saat itu, Allah kabulkan untukmu seperti yang kau minta untuk saudara. Saudara jauh, saudara tadi tak minta kita doakan, lalu kita doakan, doa kita tak sia-sia. Bahkan saya katakan ini doa ikhlas tingkat tinggi. Apa sebab?
Orang itu tahu tidak, minta tidak, tapi tetap kita doakan. Ini doa ikhlas tingkat tinggi, akan cepat Allah kabulkan. Bahkan ketika itu malaikat yang aminkan, walaka bimisli, yang kau minta itu pula yang akan kau dapatkan. Cuma kita kadang-kadang, mohon maaf, kalau diundang ke rumah saudara lalu kita berdoa, bukan main khusyuk doa kita, tapi kita jarang mendoakan dia di belakang dia. Maka ketika itu jemaah, doa makbul. Dan jangan pernah mendoakan saudara kita dengan doa yang tak baik. Apa sebab? Doa itu bisa-bisa berbalik kepada kita. Ini musim hujan nih jemaah. Jalan di sini banyak lubang. Awak pakai baju rayu, lewat mobil, ditabrak lubang tadi, kena baju rayu awak. Kikira apa doa jemaah? Selama ini dah. Apa doa jemaah? Doa yang paling bagus waktu itu apa? Ya Allah, selamatkan saudara. Dia tak sengaja, ya Allah, selamatkan dia sampai tujuan. Kata malaikat, amin, kau juga selamat. Tapi mana ada kita berdoa seperti itu? Begitu dia pakai mobil, mobilnya baru pula, dia tabrak air, melompat ke baju kita baju baru. Apa doa kita coba? Melantak landaknya dia, ya Allah, usah sampai ke tujuan, ya Allah, bocorlah bannya, ya Allah. Waktu itu puas hati kita rasanya, senang perasaan kita rasanya. Padahal malaikat ketika itu mengaminkan, amin, walaka bimislin, doa serupa untukmu. Hati-hati. Makanya kadang-kadang jemaah, awak punya mobil di rumah, sawit luas, kenapa hidup kita tak tenang? Mungkin salah satu penyebabnya kita sering mendoakan orang tak baik. Rupanya doa itu berbalik kepada kita. Bisa jadi kita sering mendoakan orang dengan doa yang tak baik. Doa itu berbalik kepada kita. Kalau memang kita betul-betul bersaudara, kalau kita benar-benar berkasih sayang, maka tak ada yang kita buat kecuali perbuatan yang baik. Tak ada yang keluar dari mulut kecuali perkataan yang baik. Makanya apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Tidak sanggup berkata baik, diam. Kaum muslimin, kaum muslimat. Lalu apa lagi yang diajar oleh Rasulullah SAW agar hubungan kita sesama kita baik? Saling meringankan beban. Man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah, siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, Allah ringankan bebannya di akhirat. Awak cuma meringankan bebannya di dunia, Allah balas bukan meringankan beban kita di dunia, tapi beban kita di akhirat yang Allah Ta'ala ringankan. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, ketika di tengah-tengah masyarakat kita terwujud apa yang telah Rasul sampaikan tadi, maka insya Allah akan menjadilah kita orang-orang yang berkasih sayang dalam hidup. Dan berkasih sayangnya kita dalam hidup tak sampai sekedar di dunia, nanti akan berlanjut sampai ke akhirat. Jemaah, besok di akhirat silaturahmi ini jadi tiket masuk ke surga. Yang putus hubungan tali persaudaraan bakal gagal masuk surga. Hati-hati. Apa bunyi ayat? Ma minkum illa wariduha. Surah Maryam 70.
Tak seorang pun di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali akan datang ke neraka. Mengapa kita datang ke neraka? Kita akan meniti sebuah jembatan. Di mana jembatan itu Allah bangun? Di atas perut neraka Jahannam. Berapa kedalaman neraka itu? 70 tahun perjalanan. Kalau 70 tahun perjalanan, kira-kira dari sini ke mana tuh ya? Kalau Priaman berapa tahun Priaman? Ada 10 tahun. 10 jam cuma ya mah. Apalagi kalau pakai tol tinggal 4 jam lagi. 10 tahun perjalanan. Itu sudah jauh. Ini 70 tahun. Disitulah jembatan itu Allah bangun. Lalu apa kata Rasulullah? Wa fiha fatai sirati kanalibun mu'allaqatun ma'muratun bi akhziman umirat bi. Kata Rasul, di sepanjang jembatan kanan dan kiri ada sabit-sabit, runcing-runcing, tajam-tajam. Lalu apa lagi kata Rasul? As-siratu kahadis sayfi da'dun mazillah. Jembatan itu tajam, jembatan itu halus, jembatan itu licin. Tajam, halus, licin. Ada sabit kiri kanan, ada neraka di bawah. Berapa kedalamannya? 70 tahun perjalanan. Kita akan meniti. Pertanyaan, kira kita selamat atau tidak? Kita jangankan meniti jembatan seperti itu. Lewat di jembatan yang sedang dibangun dan belum selesai saja, udah cemas kita. Padahal kita dalam mobil kita pakai AC, ada murattal Al-Quran. Kalaupun jatuh, ada tim SAR yang menolong, itu pun kita ketakutan. Terbayang nggak jembatannya tajam, halus, licin, neraka di bawah, ada sabit kiri kanan. Ketika kita akan meniti, dengarkan hadis berikut. Tursalul amanah warrahim. Setiap kita akan meniti, Allah utus dua perkara, amanah dan rahim. Apa makna amanah di sini? Makna amanah di sini kata ulama adalah beban-beban agama yang Allah pikulkan ke kita, yang kita sanggupi dahulu. Waktu itu langit tak sanggup, bumi tak sanggup, gunung tak sanggup, kita sanggup. Apa itu? Salat, puasa, zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu kata Rasul berdiri di sebelah kanan. Rahim menjadi saksi di sebelah kiri. Amanah, hubungan ke Allah bagus. Rahim, hubungan kepada sesama bagus. Berarti tiket kita miliki. Kita insya Allah akan selamat meniti. Bagaimana ketika kita meniti? Kata Rasulullah, wa yamurul mu'minuna katarfil aini wa kalbarki wa karrihi wa kattair wa ka'ajawidil khayl. Ada yang meniti seperti mata berkedip, ada yang meniti seperti kilat, ada yang meniti seperti angin, ada yang meniti seperti kuda pacu, ada yang meniti seperti orang berlari. Dia selamat masuk ke dalam surga. Karena apa? Amanah, hubungan kepada Allah bagus. Rahim, hubungan kepada sesama bagus. Tapi ketika kita akan meniti, rusak salah satunya. Salat bagus, puasa bagus, tapi hubungan kepada sesama tidak, gagallah orang ini meniti. Begitu gagal meniti, tercampaklah dia ke dalam neraka. Berapa lama menuju ke dasarnya? 70 tahun lamanya. Maka jangan anggap sepele hubungan kita sesama kita, apalagi yang ada hubungan rahim. Siapa Ustaz yang hubungan rahim? Mak kita, ayah kita, adik kita, abang kita, saudara kita, paman kita, tante kita, kakek kita, nenek kita. Itu disebut dengan orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Itu mesti dijaga. Kalau tidak
dijaga, nanti terpeleset ketika meniti jembatan, masuk ke neraka, 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Ustaz, pokoknya apapun kata Ustaz malam ini, katakanlah. Saya tak bisa baik lagi dengan dia, Pak Ustaz. Kenapa begitu? Robek hati saya, Pak Ustaz. Kenapa ada orang seperti itu? Ustaz kena tak merasakan saja, Ustaz. Andai Ustaz merasakan seperti yang saya rasakan, mungkin lebih parah lagi, Ustaz. Robek, Pak Ustaz. Memangnya apa masalahnya? Mau robek, mau hancur, mau hati kita ini apapun kejadiannya, kita mesti perbaiki. Titik. Usaha ego itu dipertahankan betul. Ketika kita ego, kita bukan sedang menang. Yang menang syaitan. Yang menang syaitan. Ketika kita mengalah, kita menang. Yang kalah adalah syaitan. Kaum muslimin, kaum muslimat, saya yakin tak ada persoalan kita sesama kita sama levelnya dengan yang dirasakan oleh Imam Hasan al-Basri. Tak ada. Masalah kita ini cuma salah tengok, salah cakap. Itulah cuma salah dengar, salah sebut. Tak ada yang parah-parah. Maka untuk itu kaum muslimin, setelah acara ini, maka kita yang di sini sudah baik menjadi bertambah baik. Yang tak baik di sini tak ada. Yang ada adalah kita baik dan semoga bertambah baik. Apa bukti kita di sini baik? Tadi Ustaz kita menyampaikan, udah ada kajian. Hebatnya lagi kajian di sini berganti-ganti masjid. Ini tanda silaturahmi kita di sini jalan. Ahad ini jemaah masjid ini ke masjid ini. Ahad satu lagi jemaah masjid ini ke masjid satu lagi. Yang seperti ini mesti kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan menjaga hubungan. Kata Rasulullah, man ada maridun aw zara akhallahu fillah nadahu munadin antibata wa taba mamsyaka wa tabawwata minal jannati manzila. Kata Rasulullah, siapa mengunjungi saudaranya, berseru yang di langit. Apa kata yang di langit? Antibata, engkau orang baik. Wa taba mamsyaka, perjalanan engkau baik. Wa tabawwata minal jannati manzila, Allah sediakan untukmu tempat terbaik, yaitu surga. Apalagi mengunjungi saudara kita yang ada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang hadir setiap pagi Ahad mengunjungi saudaranya di rumah Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu, tentu ini perjalanan lebih baik lagi. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Siapa menempuh perjalanan, perjalanan itu adalah perjalanan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Saya terkejut juga Ustaz ngomong tadi. Saya tanya, dalam seminggu itu berapa orang hadir? 200 lah Pak Ustaz katanya. Mak, saya bilang. Entah salah dengar saya tadi, entah tidak, tak tahu saya. 200. Luar biasa. Moga-moga setelah ceramah ini menjadi 205 lah. Walaupun 5, cuma lebihnya dah bagus. Lanjutkan kaum muslimin, kaum muslimat yang bahagia. Jemaah, awak ni kalau banyak jemaah, banyak saudara, besok kan kita ni meninggal, insya Allah akan banyak orang menyolatkan kita. Harus sampai ke sana pikiran kita. Kalau kita pandai bergaul, pandai bermasyarakat, kita orang baik, kita meninggal nanti ini. Sehingga orang akan ramai menjenguk kita. Memangnya kalau ramai menjenguk kita, mengapa Ustaz? Itu sangat menolong kita waktu itu.
Apa sebab? Ketika nanti kita meninggal, orang menyolatkan kita 40 sampai 100 orang, insya Allah Allah hindarkan kita dari azab kubur. Allah kabulkan doa mereka yang 40 sampai 100 tadi. Dan apabila hubungan kita baik, yang nyolatkan kita itu ikhlas dia. Al-Fatihahnya bagus, solawatnya bagus, bahkan berdoa sambil menangis. Kenapa? Karena dia sayang sama kita. Apa sebab? Kita saudara kita. Tapi coba kalau hubungan tak bagus, malas orang menengok jenazah kita. Kalaupun dia datang, kadang-kadang terpaksa. Salatnya pun tak khusyuk. Berdoa, ya Allah, maghfirlahu. Malas berdoa. Azablah kau di situ. Yang kita butuhkan ketika itu doa kawan itulah. Kita tak bisa berdoa lagi. Dah terbujur dah. Siapa yang mendoakan kita? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi wa'fuhu. Kawan-kawan kita, jemaah kita, semakin baik hubungan kita dengan dia, semakin khusyuk doa. Tapi coba kalau kita tak baik, datang juga dia solat tapi tak khusyuk. Mungkin dia cuma angkat takbir aja, tak ada baca apa-apa. Tak berdosa dia pun, karena dia punya prinsip ni fardu kifayah cuma katanya. Tak solat kamu tak berdosa, apalagi aku dah solat katanya. Rugi kita. Kaum muslimin, kita ni kadang-kadang, mohon maaf, semoga sini tak termasuk, baru kita minta maaf setelah tak bisa minta maaf. Mati kita, berdiri ahli waris, lalu bertanyalah ahli waris kita kepada pelayat, baik ayah saya ni, apa jawaban orang? Baik. Tentu ya, seganlah dia bilang tak baik. Tahukah jemaah, pas setelah pulang, apa katanya? Kau kan dengan dia tak baik hubungan, kok kau bilang baik? Tadi aku segan aja katanya. Ditanya lagi, soleh jenazah ini? Soleh. Anehnya lagi, apa kata ahli warisnya ketika itu? Mau bapak ibu memaafkan ayah kami? Maaf. Paling sering terjadi, kapan orang minta maaf? Setelah tak bisa minta maaf lagi. Diwakili oleh siapa? Oleh ahli waris. Saya bukan bilang tak sah, sah boleh, tapi tak seafdal hubungan maaf dan minta maaf selagi nyawa masih ada di badan. Asal sawitnya berbuah, kita itu tukang panen. Tiba-tiba maaf, tak bisa tu. Asal sawit dia saya masak, dia tukang panen katanya. Maaf tak ada situ. Tapi tadi kok kau bilang maaf, aku segan aja sama bininya katanya. Kaum muslimin, silaturahmi kita ni kadang-kadang putus banyak penyebab. Apa di antara penyebab tadi silaturahmi putus? Di antaranya utang tak bayar. Betul jemaah? Jemaah kalau ada hutang, bayar cepat. Awak ni kalau nak meminjam macam kakak beradik hubungan kita. Tapi setelah dikasih pinjaman, putus. Rasul sedang duduk di masjid. Tiba-tiba masuk jenazah dibawa oleh beberapa orang sahabat. Ya Rasulullah, tolong solatkan jenazah ini. Apa pertanyaan Rasul? Punya harta dia? Punya harta. Punya hutang dia? Tidak. Rasul solatkan. Besok masuk jenazah yang lain, Rasul bertanya, punya harta ya? Punya harta. Punya hutang? Iya. Rasul solatkan. Apa sebab? Dia akan bisa bayar karena hartanya ada. Besok masuk jenazah lain, ya Rasul, tolong solatkan jenazah ini. Rasul bertanya, dia punya harta? Tidak. Punya hutang? Iya. Rasul tak mau menyolatkan. Pertanyaan, kejamlah Rasul. Jangan bilang Rasul kejam. Tapi kenapa Rasul tak solatkan? Allahumma ighfir lahu warhamhu, tak lunas hutang.
Sebab hutang ni urusan dia dengan saudara kita. Allahumma ighfir lahu, urusan mayat dengan Allah. Jadi kalau Rasul berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, tak mempan. Rasul yang berdoa tu enggak mempan. Apa maksud saya enggak mempan? Ini hutang dia dengan saudara kita, bukan persoalan dia dengan Allah Ta'ala. Lalu apa kata Qatadah? Ya Rasulullah, aku yang menjamin. Betul ni Qatadah? Betul. Maka Rasul solatkan 3 hari setelah itu Rasul tanya, Qatadah sini, dah kau bayar hutangnya belum? Bayar cepat. Sekarang banyak hubungan putus di antara penyebabnya apa? Jadi setelah ceramah dia berhutang-hutang, bayar cepat. Bayar cepat. Kau muslimin, kau muslimat. Sekarang begini. Kita sudah berpuasa bulan Ramadan. Kita sudah berhalal bihalal malam ini. Berarti selesailah urusan Pak Ustaz? Belum. Apalagi urusan kita Pak Ustaz? Istiqomah melanjutkan hubungan ke Allah dan melanjutkan hubungan kita sesama kita. Jadi setelah acara ini bukan berarti Ramadan dah selesai, Syawal dah selesai. Belum selesai. Apalagi tugas kita mengistiqomahkan nilai-nilai Ramadan dan nilai-nilai Idul Fitri dalam kehidupan kita. Jemaah, sekarang gini aja. Katakan ibadah kita ke Allah mantap semuanya. Hubungan kita sesama kita mantap semuanya. Sudah berhakkah kita masuk surga? Belum. Apa alasannya? Ada kisah. Nih kayak saya nak sampaikan kisah lagi. Ini riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kisah ini masyhur dan jemaah mungkin dah hafal kisah ini. Bagaimana kisahnya? Yang berkisah ini tak tanggung-tanggung. Malaikat Jibril kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada sahabat dan sampai kepada kita. Apa kata Jibril? Muhammad, ada seorang hamba taat beribadah. Dia beribadah selama 500 tahun. Umma, 500 tahun beribadah. Kita tak mungkin beribadah sampai 500 tahun. Apa sebab? Umur kita umat Nabi Muhammad jatahnya 60 ke 70. Katakanlah umur kita 70. Umur 70 itu banyak bagi-baginya. Mancing pakai umur itu juga. Mendodo sawit pakai umur itu juga. Memupuk sawit pakai umur itu juga. Pergi ke pasar pakai umur itu juga. Macet di simpang Panam pakai umur itu juga. Sehingga umur 70 tahun tadi mungkin 20 tahun lagi untuk Allah. Itu pun tak diterima tak tidak. Orang ini 500 tahun beribadah. Doa-doanya Allah kabulkan. Apa di antara doanya? Ya Rabb, kalau aku mati, cabut nyawaku sedang sujud. Ya Allah, ya Rabb, besok di akhirat bangkitkan aku dalam keadaan bersujud. Itu Allah Ta'ala kabulkan. Singkat cerita, di akhirat Allah perintahkan hamba ini masuk surga. Hambaku, masuklah kau ke surga karena rahmatku. Mendengar itu apa kata hamba? Ya Rabb, karena ibadahku, bukan karena rahmatmu. 500 tahun. Rasa-rasanya wajar lah ya tak? Wajar lah ya tak? Awak yang sebulan Ramadan ni nak masuk surga, berarti 500 kan gitu. Tarawih tinggal pula 2-3 malam. Allah ulang lagi. Hambaku, silakan kau ke surga karena rahmatku. Kata hamba, karena ibadahku ya Rabb, bukan karena rahmatmu. Mungkin menurut dia Allah lupa. Allah tak lupa. Allah ulang lagi. Wahai hambaku, silakan kau ke surga karena rahmatku. Kata hamba, ya Rabb, bukan karena rahmatmu, karena ibadah. Allah panggil malaikat. Malaikat, timbang amal ibadah hambaku ini. Ditimbanglah. Setelah ditimbang apa kata Allah Ta'ala? Hambaku, amalmu selama 500 tahun tak lebih hebat dibandingkan nikmat mata sebelah yang kuberikan kepadamu.
Kalau sebelah tak cukup, dua belah makin tak cukup. Tangan dua belah kanan kiri, kaki dua belah kanan kiri, otak juga dua kanan kiri, ginjal dua kanan kiri, masuk surga makin tak cukup. Karena itu apa kata Allah? Malaikat, tarik hamba ini, campakkan dia ke neraka. Dalam perjalanan menuju ke neraka, apa kata hamba? Ya Rabb, aku masuk surga karena rahmat-Mu. Allah tak pendendam. Allah pengasih, Allah penyayang. Sifat Allah inilah yang ditiru oleh orang-orang yang bersilaturahmi. Tak ada dendam, yang ada rasa kasih dan sayang. Allah panggil malaikat. Malaikat, bawa dia ke sini. Allah tanya kepada hamba, dulu kau tak ada, lalu ada. Yang menciptakanmu siapa? Engkau ya Rabb. Kau bisa beribadah 500 tahun karena siapa? Engkau ya Rabb. Yang kasih pahala siapa? Engkau ya Rabb. Yang kasih minum, yang kasih makan siapa? Engkau ya Rabb. Wahai hambaku, engkau berdoa, yang mengabulkan siapa? Engkau ya Rabb. Wahai hambaku, engkau akan masuk ke surga. Yang ciptakan surga siapa? Engkau ya Rabb. Hambaku, kau masuk surga karena rahmatku. Sekarang saya tanya sama jemaah, adakah yang lebih hebat daripada laki-laki itu? Ada? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi di atas itu. Siapa yang paling bagus ibadahnya? Nabi Muhammad. Siapa yang paling bagus hubungan kepada sesama manusia? Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Tak seorang pun masuk surga karena hebatnya amalnya, baik hubungannya kepada Allah atau kepada sesama. Kaget sahabat mendengar. Termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Kalau begitu, apa yang menyebabkan engkau masuk surga? Illa ayyataghammadani Allah bimaghfirah wa rahmah, kecuali ampunan dan rahmat Allah lah yang menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Inti hidup ini adalah ingin sukses di dunia dan di akhirat. Apa ukuran sukses? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang diselamatkan Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan. Untuk mendapatkan itu, dua hubungan ini mesti istiqomah kita menjaga sampai ke akhir hayat. Baik kepada Allah, termasuk kepada sesama. Siapa yang istiqomah menjaga dua hubungan ini, insya-Allah husnul khatimah. Siapa yang husnul khatimah akan masuk ke dalam jannah, surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan kemarin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjaga hubungan kepada sesama kita. Sesungguhnya kita orang Islam ini bersaudara, orang mukmin ini bersaudara. Sampai-sampai Rasul mengumpamakan orang beriman ini, kalau seandainya badan demam, maka mata tak bisa tidur. Kan begitu? Kalau badan ini demam, maka ketika itu telinga terganggu, semua terganggu. Begitulah orang beriman itu. Dan Rasul juga mengumpamakan orang beriman ibarat bangunan, satu sama lain saling kuat menguatkan. Jemaah dah makan belum? Dah makan belum? Mudah kan? Enak tak ayam masak? Masak apa nama ayam itu tadi? Masak bumbu. Enak kan? Gulai cubodak tadi enak tak? Enak. Prosesnya tak langsung jadi tu. Ayam disembelih, udah disembelih, dimutilasi. Sudah dimutilasi, cabai digiling. Sudah itu kelapa diparut segala macam. Setelah lengkap semua bumbu-bumbu, kompor dinyalakan. Setelah itu letakkan kuali di atas, dimasukkan ayam, dimasukkan semua bumbu-bumbu, langsung masak. Nah, istri kita, ibu kita mengaduk-aduknya lalu masak, enak rasanya. Apa maksud Pak Ustaz? Begitulah kita dalam hidup bersilaturahmi.
Ada yang sifatnya seperti kompor, ada yang kuali, ada yang ayam, ada yang bumbu, ada yang cabai. Semuanya mesti bekerja sama, muncullah rasa yang enak. Tak bisa semuanya, saya jadi kuali aja lah Pak Ustaz, tak masak ayam bumbu. Saya Pak Ustaz nak jadi kompor aja lah Pak Ustaz, tak masak ayam bumbu tak. Tapi ada yang sebagai ayam istilahnya, sebagai cabai, sebagai bumbu, dimasuk dalam kuali, diaduk-aduk, enak rasanya. Ibaratnya begitulah kita dalam berjamaah, dalam bermasyarakat, dalam menjalin hubungan. Baik kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, ini ulang-ulang kaji yang bisa kita sampaikan malam ini. Semoga ada manfaat, terlebih-lebih hendaknya mendapat berkah serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ayah dan ibu kami. Sayangi keduanya ya Allah sebagaimana mereka sayang kepada kami. Ayah ibu kami yang masih hidup, sihatkan keduanya ya Allah. Jadikan keduanya semakin hari semakin taat, semakin dekat kepadamu. Saat-saat mereka akan kembali kepadamu ya Allah, semoga keduanya husnul khatimah. Ayah bunda kami yang telah meninggal dunia, lapangkan kuburannya ya Allah. Indahkan kuburan keduanya seperti indahnya taman surgamu. Di akhirat tempatkan keduanya ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin, jadikanlah kami hambamu yang senantiasa semakin hari semakin taat dan semakin mendekatkan diri kepadamu. Dan jadikan kami dalam bermasyarakat selalu menjaga hubungan sesuai dengan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Untuk itu ya Allah, tanamkan ke dalam hati kami sifat suka memaafkan, sifat suka saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai. Allahumma ya Allah, jauhkan dari kami sifat sombong ya Allah, sifat iri, dengki, su'uzon, namimah, ghibah dan fitnah ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin, jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang pandai menjaga hubungan tali persaudaraan ya Allah. Jadikanlah kami masyarakat yang selalu dalam petunjuk-Mu ya Allah, ke jalan yang Engkau redai ya Allah, agar kami selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin, panjangkan umur kami, berikan kepada kami kesehatan dalam rangka melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, teristimewa amal kami di bulan Ramadan yang lalu ya Allah. Allahumma ya mujibah du'a isailin, kami yakin Engkau mengabulkan doa kami. Kami yakin Engkau melihat kami yang sedang berdoa di rumah-Mu pada malam ini. Mohon buka pintu langit-Mu, terima kedatangan doa kami ya Allah. Rabbana istajib wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.